Oke, selanjutnya, the recommended duration of treatment is 10 minutes once daily per week for several weeks. Nah, ini direkomendasikan penggunaan Rasen Current ini satu sesi adalah 10 menit seminggu sekali selama beberapa minggu. Ini dikatakan 3 sampai 6 bulan. Kemudian electrode placement, penempatan elektrodenya diletakkan paralel atau searah dengan serabut ototnya. Pada serabut ototnya ya, bukan pada tendon, tetapi pada ototnya. Kalau kita mengenal belly otot, perut otot, maka perut otot bagian atas atau bawah. Nah, selanjutnya physiological effect. Efek fisiologis penggunaan Rasen Current ini, penggunaan medium frequency modulated alternating current, yaitu digunakan Rasen Current tadi ya, mampu mendepolarisasi serabut saraf sensoris dan motoris. Khususnya pada serabut saraf motoris ini dia akan mengaktifkan serabut otot fast twitch. Nah, serabut otot fast twitch. Nah, kan ada fast twitch dan slow twitch ya. Nah, mengaktifkan serabut otot fast twitch. Nah, perbedaan kontraksi otot yang dihasilkan oleh electrical stimulasi dan kontraksi otot yang dihasilkan oleh volunteer, salah satunya ada 3 ya. Satu, yang pertama perbedaannya adalah pada kontraksi volunteer, maka kontraksi tipe serabut otot yang kontraksi terlebih dahulu adalah slow twitch, kemudian diikuti fast twitch. Ini pada kontraksi volunteer. Sedangkan pada kontraksi otot dengan menggunakan electrical stimulasi, maka yang kontraksi terlebih dahulu adalah fast twitch, kemudian diikuti slow twitch. Ini perbedaan pertama antara kontraksi otot yang dihasilkan oleh electrical stimulasi dan kontraksi otot oleh volunteer. Yang kedua perbedaannya adalah pada kontraksi volunteer, maka perekrutan dari motor unitnya ini secara random atau acak. Misal pada satu otot yang kontraksi tersebut ada 100 motor unit, maka ketika kontraksi volunteer, 100 motor unit tersebut tidak aktif berbarengan, tapi aktifnya bergantian. Tidak langsung 100, tapi ya 50 on, 50 off, kemudian ada 80 on, 20 off, dan lain sebagainya. Random, tidak langsung 100 motor unit aktif. Ini pada kontraksi volunteer. Sehingga kontraksi volunteer akan terlihat kontraksinya atau gerakan yang dihasilkan menjadi halus. Nah, sedangkan pada kontraksi otot menggunakan electrical stimulasi, maka aktivasi dari motor unit ini akan serentak, tidak random, serentak. Sehingga katakanlah pada otot yang kontraksi menggunakan electrical stimulasi, di mana pada otot tersebut ada 100 motor unit, maka 100 motor unit tersebut akan aktif berbarengan, sehingga kontraksi yang diperlihatkan, gerakan yang diperlihatkan dari kontraksi tersebut, gerakannya menjadi kaku, tidak semulus gerakan pada gerakan volunteer. Mengapa? Karena pada gerakan volunteer perekrutan dari motor unitnya ini tidak berbarengan, tapi secara random. Tidak kemudian 100 motor unit aktif semua, tapi bergantian. Berbeda dengan kontraksi otot yang dihasilkan oleh electrical stimulasi, di mana dengan penggunaan electrical stimulasi maka perekrutan motor unit pada otot ini akan berbarengan. Misal pada otot ada 100 motor unit, maka ke 100 motor unit tersebut akan aktif bersama-sama, sehingga menimbulkan gerakan yang kaku.
Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah ketika kontraksi volunter, maka alarm defensif dari otot ini masih terjaga. Sedangkan ketika menggunakan electrical stimulasi, maka alarm atau defensif dari otot ini tidak terjaga. Nah, seperti apa itu? Nah, ini kita lihat, saya gambarkan di sini. Otot, ini saya gambarkan otot ya. Nah, otot secara strukturnya ini memiliki dua serabut. Ada serabut bagian luar atau yang disebut sebagai ekstrafusal, ekstrafusal. Fusal ini adalah fiber atau serabut, ekstra ini bagian luar. Nah, secara struktur otot dibagi menjadi dua, ada ekstrafusal atau serabut bagian luar dan ada intrafusal atau serabut bagian dalam. Intrafusal. Nah, fusal ini tadi apa? Fiber atau serabut, intra berarti di dalam. Jadi secara struktur serabut otot dibagi menjadi dua, ada serabut bagian luar atau ekstrafusal dan ada serabut otot bagian dalam atau intrafusal. Nah, saya tambahkan lagi. Jadi saya katakan bahwa ketika kontraksi otot dihasilkan oleh electrical stimulasi, maka sifat atau kemampuan defensif dari otot ini akan hilang. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini saya gambarkan otot, kemudian saya gambarkan lagi di sini ada medula spinalis, potongan dari medula spinalis, ada PHC dan AHC. Ini contohnya, ini AHC misal apa? AHC anterior horn cell, di mana pada AHC di sini terdapat banyak sekali sel-sel saraf motoris. Sel-sel saraf motoris. Sedangkan di belakang di sini sering disebut sebagai PHC, posterior horn cell. Pada posterior horn cell ini terdapat banyak sekali sel-sel saraf sensoris. Nah, banyak sekali sel-sel saraf sensoris. Nah, pada ekstrafusal ini akan diinervasi oleh serabut saraf motoris alfa motor. Nah, sehingga ketika alfa motor ini dia aktif, alfa motornya aktif, dia terstimulasi, alfa motornya aktif, maka alfa motor ini mampu menghasilkan kontraksi otot ketika alfa motornya aktif atau terstimulasi. Nah, seperti orang kontraksi. Nah, ketika kontraksi ketegangan otot ini kemudian meningkat, yang kemudian ketegangannya berlebih, maka ada alarm dari otot, di mana pada persambungan otot dan tendon ini nanti ada yang dinamakan sebagai Golgi tendon organ. Nah, ini persambungan antara otot dan tendon. Ini terdapat yang dinamakan sebagai Golgi tendon organ. Golgi tendon organ ini merupakan unit atau reseptor yang menerima informasi tentang ketegangan otot.
yang menerima informasi tentang ketegangan otot. Golgi tendon ini letaknya di mana? Persambungan antara otot dan tendon. Nah, disebut sebagai Golgi tendon organ. Golgi tendon organ ini atau GTO ini merupakan unit atau reseptor yang menerima informasi tentang ketegangan otot. Nah, hingga ketegangan otot ini kemudian akan diinformasikan melewati serabut saraf sensoris 1B. Serabut saraf sensoris 1B. Ketegangan tendon akan diinformasikan oleh GTO, Golgi tendon organ, melewati serabut saraf sensoris 1B untuk dipersepsikan atau diinformasikan menuju ke otak besar. Dan ketika ketegangan tendon ini berlebih, ketika ketegangan kontraksinya sangat kuat sehingga ketegangan ototnya sangat tinggi, sehingga resiko terjadinya kerobekan otot, maka serabut saraf sensoris 1B ini dia akan menuju ke alfa motor untuk melakukan inhibisi. Ini saya gambarkan simbol min ya. Nah, ini artinya serabut saraf 1B ini menginhibisi, menghambat. Menghambat siapa? Menghambat alfa motor untuk aktif. Sehingga alfa motornya tidak aktif. Saya gambarkan minus. Sehingga tidak terjadi kontraksi otot. Tidak terjadi kontraksi otot. Ketika apa? Ketika kontraksi otot berlebih sehingga ketegangan ototnya tinggi, resiko terjadi kerusakan atau cedera atau robek pada ototnya, maka GTO ini melewati 1B akan menginhibisi, menghambat. Siapa yang dihambat? Alfa motor. Ketika alfa motor ini dihambat, tidak ada aksi potensial, tidak ada aktivitas elektris, sehingga kontraksi otot ini tidak bisa dilanjutkan atau kontraksi ototnya berhenti karena ketegangannya terlalu tinggi. Nah, ini salah satu defensif dari otot ketika dia ketegangannya meningkat berlebihan. Sehingga serabut saraf 1B ini akan menginhibisi alfa motor. Nah, ini pada keadaan fisiologis ketika kontraksi volunter. Ketika kontraksi menggunakan electrical stimulasi, misal saya taruh Rasen current electrical stimulasinya di sini. Nah, maka fungsi 1B ini menjadi tidak ada. Tidak bisa menginhibisi. Karena ketika dia diinhibisi, tapi di sini dia diaktifkan lagi. Sehingga serabut saraf alfa motor ini akan selalu aktif. Walaupun di sini dia diinhibisi, tidak berpengaruh. Karena pada serabut saraf motorisnya ini selalu distimulasi, sehingga akan semakin meningkatkan kontraksi otot. Sehingga dengan Rasen current ini, maka fungsi defensif otot ketika menegang terus-menerus ini hilang. Sehingga resiko terjadi cedera otot atau kerobekan otot. Nah, itu perbedaan antara kontraksi volunter dan kontraksi menggunakan electrical stimulasi. Nah, selanjutnya, high level electrically evoked muscular contraction. Nah, dengan intensitas yang tinggi, tadi 70 mA ya, walaupun maksimalnya sampai 100 mA, ini maka akan memunculkan kontraksi otot yang kuat. Contraction against external load. Penggunaan Rasen current ini
Ini digunakan tidak kemudian pada pasien yang duduk atau berbaring, terlentang, rileks, tidak seperti itu. Tapi penggunaan Rasen Current ini justru ketika seseorang tersebut yang distimulasi ini sedang aktivitas, khususnya aktivitas dalam mengangkat beban. Sehingga Rasen Current ini lebih ditujukan kepada mengoptimalkan kontraksi otot, mengoptimalkan gaya tarik otot. Sehingga Rasen Current ini untuk meningkatkan performa, meningkatkan daya kontraksi otot, bukan untuk otot yang lumpuh dan lain sebagainya, gangguan otot dan lain sebagainya, tapi lebih cenderung kepada meningkatkan atau mengoptimalkan performa dari otot tersebut, sehingga akan tercapailah tujuannya adalah peningkatan kekuatan otot. Memang Rasen Current ini sering sekali digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot pada atlet, misal angkat berat, maka untuk mencapai dosis atau program yang sudah diberikan, maka untuk mendukung kontraksi yang lebih kuat, maka digunakanlah Rasen Current. Sehingga Rasen Current ini hanya penambahan. Tetap saja penguatan otot ini akan melewati prosedur program penguatan ototnya. Misal program penguatan ototnya berapa set yang telah dosis yang diberikan. Misal ada 3 set. Dalam satu set berapa kali repetisi. Bebannya berapa persen dari 1RM. Ini sudah ditentukan lebih dahulu. Sudah dilatihkan lebih dahulu. Kemudian pada saat peningkatan beban lagi, kemudian ototnya tidak sanggup sesuai dengan dosis, maka Rasen Current ini bisa digunakan, sehingga Rasen Current ini bisa membantu kontraksi yang lebih tinggi lagi, sehingga dosis yang dicapai atau program yang diberikan ini bisa terlaksana. Ini fungsi dari Rasen Current, mengoptimalkan daya kontraksi otot. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk materi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.